Kegiatan masyarakat PPKM di tingkat daerah terus berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi industri wisata. Di daerah istimewa Yogyakarta misalnya mengakibatkan 50 hotel dan restoran gulung tikar karena tidak adanya pengunjung dan berdampak pada pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita masih ngebahas tentang bisnis Yusuf Mansur. Nah, kalau kemarin kita mempertanyakan omongan Jody dengan omongan Yusuf Mansur, karena memang itu wawancara Jody itu kan setelah pandemi usai lah kayak gitulah. Intinya udah mereda gitu. Tapi ucapan Yusuf Mansur itu pada saat pandemi. Kenapa? Mungkin pada saat itu Yusuf Mansur kepikiran kalau saya buka di pandemi itu kan kayaknya mustahil kalau saya nggak bikin statement gitu. Kalau bikin statement dia bilang bahwasanya restorannya rame, orang lain mungkin akan percaya gitu, dan dia bilang dan masalah pajak juga. Nah sementara Jody pada saat itu mungkin melihat realita gitu ya. Realita bahwasanya keadaannya sebenarnya sulit. Nah mungkin itu di luar kontrol karena apa? Karena memang pada dasarnya ya keadaan sulit gitu. Cuma ada hal yang berbeda dengan pola konsep bisnisnya gitu ya. Nah teman-teman, kita akan melihat cuplikan yang kontroversial, artinya yang berbeda, yang saling bertentangan antara fakta dan realita kehidupan dengan bisnisnya Yusuf Mansur ini. Nanti kita bagi dulu ya. Kita lihat dulu video yang pertama teman-teman. Yuk, check it out. Kegiatan masyarakat PPKM di tingkat daerah terus berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi industri wisata. Di daerah istimewa Yogyakarta misalnya mengakibatkan 50 hotel dan restoran gulung tikar karena tidak adanya pengunjung dan berdampak pada pendapatan. Yogyakarta, siapa yang tak terpesona dengannya? Kota budaya ini begitu menarik bagi wisatawan, tak hanya domestik, tapi juga wisatawan asing. Namun pandemi COVID-19 membuat industri wisata tak bergeliat. Banyak hotel dan restoran di daerah istimewa Yogyakarta yang gulung tikar. Sepinya pengunjung menjadi biang keladi. Sementara pengusaha hotel dan restoran harus tetap mengeluarkan biaya operasional. Mau tidak mau harus menutup usahanya, dan tidak hanya berhenti di situ saja. Mereka tidak kuat lagi membayar PLN, karyawan, dan tagihan-tagihan yang lain. Kebijakan gas rem pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana adaptasi yang dilakukan? Sebenarnya kalau kita bicara adaptasi ya, dalam masuk ke bulan ke-12 di situasi pandemik ini, khususnya di sektor restoran, itu memang sangat sulit, sangat rumit ya untuk beradaptasi. Karena pertama adalah kebijakannya yang selalu berubah, itu nomor satu. Yang kedua, pembatasan-pembatasan itu tentu akan berdampak kepada keberlangsungan daripada usaha restoran tersebut. Kenapa? Karena usaha restoran itu bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan makan dan minum, tapi usaha restoran itu juga tumbuh karena adanya pergerakan. Pergerakan itu yang diakibatkan dari orang-orang yang bergerak karena mereka harus bekerja dari misalnya dari luar kota masuk ke Jakarta bekerja, itu sebagai contoh saja. Nah, dengan adanya kegiatan seperti work from home itu tentu akan sangat berdampak kepada restoran itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang jadi permasalahan juga adalah dampak terhadap pembatasan yang cukup dalam ya. Sebelumnya pada saat tahun lalu itu di PSBB transisi pembatasan 50%, sekarang di PPKM dengan pembatasan yang lebih dalam lagi menjadi 22%.
Realnya tuh sektor restoran udah sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Contohnya restoran itu misalnya menunya ada 20 gitu. Sekarang yang disajikan cuma 5, cuma 8, cuma 10 gitu, nggak lengkap. Itu untuk menghemat biaya. Kemudian orangnya juga dari misalnya tadinya 50, 3 shift, sekarang dipakai mungkin 15, 3 shift. Jadi orangnya tuh sedikit, sangat sedikit. Jadi dari pengurangan orang udah dilakukan, menu pun dilakukan, dari minuman yang banyak jadi sedikit, dessert apalagi udah mungkin tinggal berapa biji gitu. Banyak pengurangan-pengurangan yang ini untuk menghemat, untuk bisa survive. Belum uang sewa banyak yang belum bayar gitu, atau ditunda gitu. Apalagi cuman service charge saya mau nggak mau dibayar karena kalau nggak mati kan lampu. Tapi kalau daripada mereka harus hidup dengan merugi terus, ya mendingan mereka tutup gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan juga yang kalau Anda lihat main-main di mall aja tuh, ada beberapa restoran yang memang tutup karena daripada dia buka sudah mengirit menu, mengirit orang, dikurangin, udah segala macam diirit, masih hutang sewa, toh belum bisa survive gitu. Kalau dia biasa sebulan. Sejak dimulainya pandemi, pengusaha bernama Wade Hagenbart telah menutup 2 restoran yang ia miliki bersama di kota New York. When it started in March, we had 4 restaurants open and running, and one that was fairly new opened in fall. And then I had a bar that was open for 20 years. Both those places have closed. Selama 2 dekade, Wade memiliki sebuah restoran dan bar di Brooklyn bernama Angry Wade. And it was one of those things where, you know, the landlord deserves his rent, and I'm not going to pay him rent for the time that we're closed. So we came to an agreement. He took the keys back, and I walked away from a bar that had open for 20 years. Menurut Wade, bisnisnya bisa tetap buka sejak awal pandemi berkat bantuan program perlindungan gaji atau PPP yang didanai pemerintah, yang membantu usaha kecil seperti miliknya untuk tetap bisa membayar gaji karyawan dan biaya operasi. Nah itu teman-teman, itu fakta pada saat pandemi. Saya pada saat itu ya, memang bisnis konvensional atau bisnis konvensional yang mendekati online pun itu mengalami kesulitan yang sangat, menurut saya sangat parah gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya berbicara konvensional dulu. Ketika bisnis konvensional itu dimulai, itu ketika bertemu dengan COVID, otomatis ketika dia kebiasanya berkerumun gitu, misalkan kayak bisnis makanan berkerumun tiba-tiba dilarang atau dibatasi, misalkan pembatasannya sampai 50%, otomatis omsetnya itu berkurang 50%. Nah, tapi nanti kita bahas lagi teman-teman setelah video yang ini yang milik Yusuf Mansur, dan ini membuat kita bertanya-tanya. Kita lihat videonya ini sedikit teman-teman, yuk check it out. Rumput saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Ini salah satu steaknya guys, steak crispy-nya. Nah itu teman-teman videonya. Nah bayangan aja ya teman-teman,
di saat kita pada saat itu ya, saya sendiri juga mengalami dan teman-teman lain mengalami kendala yang sangat serius atau mengalami problem yang kita tidak bisa tangani karena itu di luar kewenangan kita, sehingga kita mau nggak mau ya kita pasrah gitu ya. Kalau nggak pasrah ya kita dibubarkan sama Satpol PP gitu, diobrak-abrik mulai ya. Dan pada saat itu mau nggak mau ya kita harus menjual aset lah untuk bertahan, dan kita ya istirahat dulu gitu ya. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lain. Ketika kita memaksakan untuk beberapa bulan sebelumnya, kita memaksakan untuk tetap buka, faktanya pada saat itu ya malah biaya operasionalnya lebih tinggi gitu, biaya pengeluarannya, dan itu biaya operasional atau pengeluarannya itu bisa dikatakan mungkin sampai 60% gitu. Jadi yang harusnya kita dapat, misalkan dapat keuntungan 60%, ini minus 60% gitu. Bayangkan aja teman-teman, itu kalau berjalan beberapa bulan itu masih mending. Kalau sampai 1 tahun ya bisa bangkrut ya, karena ya itu kos yang mungkin di luar dugaan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahkan restoran-restoran itu kan dilelang ya. Kalau ini nambah, sebenarnya bukan cuma di Jember teman-teman, ada di Tasikmalaya, ada di kota-kota lain gitu pada saat pandemi dari 2020 sampai mungkin 2002 awal gitu ya. Itu ada beberapa di kota yang memang terus gitu ya berkembang, intinya membuka cabang baru ya, itu untuk warung steaknya. Dan semua bertanya-tanya sebenarnya, kenapa bisnis yang lain kayak yang shuttle yang sudah lama sekali puluhan tahun itu gak bisa bertahan, tapi Yus Mansur yang ya belum nyampe 20 tahun itu malah nambah gitu ya. Sementara di sisi lain ya Jody sendiri pada saat diwawancara dia bilang kan ya pemasukannya 25%, bayangin aja. Terus dia buka cabang, dari mana duitnya? Nah teman-teman, menurut saya Yus Mansur ini dan Jody ini wajib mengklarifikasi dari mana sumber dana untuk membuka cabang-cabang itu ya. Kalau ternyata sumber dananya dari investor, kan nggak mungkin. Kenapa? Karena Jody sendiri itu, dan kita juga lihat faktanya gitu, lihat faktanya bahwasanya itu mereka nggak membuka franchise dan tidak ada saham lain kecuali mereka. Artinya ya Jody, Yus Mansur dan istri-istrinya gitu ya. Jadi modalnya dari mana? Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika cabangnya misalkan cabang 50, omsetnya cuma 25%, ya omset kalau salah, atau mungkin pendapatannya 25%, itu mustahil untuk membuka cabang. Kenapa? 25% itu kalau untuk diseptim modal itu nggak ada. Kenapa? Karena minimal pendapatan yang disimpan itu harusnya 30%. Itu logika dasar dalam berbisnis ya. Ketika Anda mendapatkan return atau misalkan laba bersih 100%, misalkan 100%, kita wajib menyimpan 30% untuk dana-dana cadangan. Itu wajib. Kenapa? Karena ada maintenance, ada hal-hal lain lah ya, intinya misalkan kayak kecelakaan kerja, ada misalkan karyawannya sakit, ada banyak yang perlu dipertimbangkan gitu ya teman, termasuk mungkin untuk pembiayaan pajak. Nah otomatis ya teman-teman, pajak kan itu bukan cuma PPN ya, kan pajak itu ada pajak tanah, bumi, dan bangunan gitu ya. Dan otomatis kita menyimpan 30%, itu hal yang sangat wajar dalam bisnis. Teman-teman bisa bertanya dengan semua orang lah kayak gitu lah. 30% itu untuk safety modal sudah layak, dan itu memang segitu gitu rata-rata. Jarang sekali yang di bawah 30%, mungkin ada yang lebih karena untuk ekspansi. Nah, kalau pemasukannya aja cuma 25%, bagaimana caranya Yus Mansur dan Jody ini membuka cabang baru, dan bukan cuma satu, di Tasikmalaya dan bla mungkin sekitar 6 atau berapa lah, saya nggak tahu lah. Nanti saya cek lagi teman-teman. Intinya sekarang kita bertanya kepada Jody dan Yus Mansur ini, bertanya dari mana sumber dana untuk membuka cabang baru. Terlepas daripada dia bilang, wah kita kan inovasi. Teman-teman, semua pada saat itu berinovasi. Bukan cuma Yus Mansur dan Jody yang berinovasi, semua berinovasi untuk bertahan. Tapi pada faktanya ya teman, pada faktanya kita sebagai konsumen, misalkan kita sebagai konsumen keluar aja sulit keluar rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, nggak ketahuan masker ya kita disuruh push up atau suruh bayar denda.
Bayangin aja, kita pesan online pun juga protokolnya sangat ketat gitu ya, katanya dari SOP protokol itu mereka harus membungkus, dan itu membuat ribet si kurirnya, sehingga wajar saja kita mempertanyakan dari mana modalnya. Pada saat itu kita belum ngomong-ngomong masalah yang rame-rame tentang Yusuf Mansur ya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur mungkin dapat modal dari, ya saya nggak tahu, dari ceramah dia, ngumpulin sedekahnya atau bagaimana, saya nggak tahu, atau ngumpulin investor lagi atau bagaimana, kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi Yusuf Mansur wajib mengklarifikasi dan menurut saya gitu, untuk kepastian bukan kecurigaan kita, untuk kepastian bisnis dia. Kalau misalkan memang dia benar sedekah sekian jadi sekian, ya tinggal buktikan bagaimana cara dia mengumpulkan uang itu untuk membuka bisnis pada saat pandemi gitu ya teman-teman. Nah kalau tidak, ya nanti kita akan melakukan gerakan gitu ya. Oke, sampai sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.